Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cendekia untuk para pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang model pendidikan karakter abad ke-21. Telah hadir bersama kita salah satu tokoh pendidikan di Kabupaten Sumbawa, Ketua STKIP Para Cendekia Inwi Sumbawa, Bapak Associate Profesor Haji Iwan Jazadi, SPD, MPD, PhD. Selamat datang Pak Dokter pada podcast Cendekia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi sebelum sehat terus. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sebelum ke pembahasan inti, mungkin kita lihat tayangan satu ini. Jadi pemirsa, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasannya kita pada kali ini akan membedah satu tema, yaitu tentang model pendidikan karakter abad ke-21. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita kali ini langsung kita kedatangan pakarnya langsung gitu ya. Kita akan mencari tahu tentang bagaimana model pendidikan karakter abad ke-21. Jadi saya akan banyak berbincang dengan Pak Ketua nanti tentang pendidikan karakter. Insya Allah. Nah, berbicara tentang pendidikan karakter gitu Pak ya, di era digitalisasi dan lain sebagainya, tentu banyak sekali tantangan-tantangan, terkhususnya banyak sekali cobaan-cobaan yang bisa dibilang menyerang generasi muda dan lain sebagainya, dan tentu ini butuh defense atau pertahanan yang cukup kuat untuk untuk membentengi diri dari segala bentuk efek negatif dari digital gitu Pak. Nah, relate dengan pembahasan kita kali ini tentang pendidikan karakter, mungkin sebelumnya bisa dijelaskan dulu Pak, bagaimana apa sih pendidikan karakter ini dan bagaimana sejarah perjalanan pendidikan karakter ini dari dulu sampai hingga sekarang. Baik, Mas Amri, ketika kita berbicara pendidikan karakter, biasanya kalau di Indonesia kita dalam konteks nasional, yang kemudian juga dikaitkan dengan konteks daerah atau lokal kita ya. Untuk tingkat nasional, kita memahami bahwa di negara kita usaha untuk terus membangun karakter anak-anak kita itu tidak pernah berhenti sebetulnya di sekolah. Dia dapat berupa pelajaran-pelajaran tersendiri atau merupakan program yang sifatnya disisipkan atau terintegrasi ke dalam pelajaran nilai-nilai karakter gitu ya. Kita ketahui sejak lama ada mata-mata pelajaran seperti pendidikan Pancasila atau pendidikan moral Pancasila, kan ada kata moral di situ kan. Sudah jelas ada pendidikan agama. Dulu waktu saya masih sekolah ada namanya pendidikan sejarah perjuangan bangsa gitu ya. Ada juga budi pekerti gitu. Di zaman Orde Baru misalnya katakan demikian. Kemudian di masa reformasi sejak SBY misalnya ya, sudah juga berusaha untuk mewujudkan pendidikan karakter, tidak hanya melalui pelajaran tetapi juga melalui program sekolah gitu ya, bahkan melalui kurikulum 2013, tetapi sebelumnya sudah dirintis melalui kebijakan penguatan karakter tahun 2010, kemudian di era Jokowi juga ya, program yang serupa dilanjutkan ya, melalui program revolusi mental katakan begitu. Kemudian di era yang kedua Jokowi melalui Menteri Pak Nadiem Makarim, penguatan tersebut dilakukan kembali melalui pendirian pusat penguatan karakter misalnya di pusat untuk mengembangkan nilai-nilai karakter khusus untuk di masa Pak Nadiem ini ada namanya profil pelajar Pancasila ya. Sekali lagi pendidikan karakter ini memang merupakan satu langkah ya untuk bisa bagaimana agar anak-anak kita ini bisa memiliki satu cara
bertindak yang tepat gitu ya. Akhlaknya itu. Karena kita lihat pergaulan anak-anak kita di luar sekolah. Ya. Betul. Kita lihat sering dulu di TV misalnya ada perkelahian antar pelajar gitu ya. Di sekolah juga ada anak-anak yang bully temannya gitu. Banyak hal kenakalan-kenakalan di mana anak-anak ini harus dipandu. Ya. Jadi pemerintah terus-menerus berusaha untuk bisa membantu. Kalau di Orde Baru ada juga namanya penataran P4, bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kalau di zaman Jokowi periode kedua ini ada profil pelajar Pancasila mirip, tapi dengan tekanan konten yang berbeda tentunya. Jadi semua ingin membentuk karakter bangsa kita ini. Namun di sisi yang lain, kok selama puluhan tahun karakter anak-anak kita tidak berkembang dengan optimal gitu ya. Akhirnya menurut perspektif Menteri Mas Nadiem misalnya, ini tidak bisa dipisahkan sebagai satu setting pendidikan karakter tersendiri dalam sistem pendidikan nasional. Dia merupakan satu kesatuan dengan aspek-aspek lain. Di mana pendidikan kita selama ini diukur oleh soal-soal ujian yang menentukan nasib anak-anak. Dengan kognitif Pak ya? Kognitif saja, pengetahuan yang dominan. Sehingga sejak 2 tahun ini Mas Nadiem berusaha telah menghilangkan misalnya ujian nasional yang sebagai tolok ukur keberhasilan anak-anak. Jadi tidak ada pengaruh lagi asesmen, diganti dengan asesmen yang tidak ada hubungannya dengan anak-anak. Ya. Tidak ada exposure atau tidak ada pengumuman atau hasil itu dikaitkan dengan anak, tapi merupakan satu bentuk untuk memotret sekolah atau memotret daerah gitu. Ada rapor pendidikan di tingkat sekolah maupun rapor pendidikan di tingkat kabupaten yang tidak hubung dengan anak secara pribadi. Jadi anak ini berkembang dengan usaha maksimal, optimal dari sekolah, guru, ya, dan tata kelola sekolah, kemudian tentunya dengan dukungan pemerintah, sehingga usaha untuk memerdekakan anak, memerdekakan guru, membuat anak berkembang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kebutuhannya, itu yang ditonjolkan saat ini. Dan itu tentu akan berhubungan secara simetris dengan pembentukan karakter mereka. Ya berarti artinya Pak, dalam pendidikan karakter ini ada penonjolan tentang pendidikan karakter, berarti mengecampingkan kognitif ya Pak? Itu bagaimana? Justru kita satu sisi di sebelumnya ya, kita mengatakan kita ingin menekankan kognitif. Pada faktanya kemampuan kognitif anak-anak kita selalu berada di urutan salah satu yang terendah di dunia Indonesia. Kan kognitif itu diukur oleh kemampuan berbahasa dan kemampuan logika matematika. Ya. Dan bahasa lain, kemampuan kognitif itu diukur oleh kemampuan literasi dan numerasi. Kemampuan bernalar menggunakan simbol-simbol bahasa dan angka. Pada faktanya kita selalu dalam semua tes-tes tingkat dunia yang mengukur kecakapan anak kita di bidang bahasa, melalui kemampuan membaca, di bidang angka, matematika, logika, matematika, dan sains, kita senantiasa berada di urutan-urutan, katakanlah dari 170 negara, kita yang 167 begitu. Jadi berada yang urutan-urutan rendah ketika ada tes-tes berskala dunia, dan itu indikator kemampuan kognitif. Jadi kalau kita mengatakan selama ini kita menekankan kepada kemampuan kognitif, pada faktanya kita juga gagal di situ. Dan ini tidak bisa dipisahkan dengan karakter. Karena sebetulnya kognitif, kemampuan menalar itu juga bagian dari sebuah sikap, sebuah nilai. Satu tatanan nilai di mana yang anak-anak embrace, yang anak-anak itu miliki dan yakini, kemudian mencerminkan dirinya dalam tingkah laku belajar. Jadi kalau karakternya kuat, termasuk karakter literatnya. Karakter literat itu kemampuan untuk menggunakan bahasa, memaknai bahasa, bersikap dan bahasa yang benar, menggunakan referensi-referensi yang tepat untuk menyikapi kehidupan. Maka dengan karakternya kuat, kemampuan literasinya kuat, numerasinya kuat, sainsnya kuat. Jadi dia satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya berarti Pak? Jadi harus berbarengan gitu Pak antara karakter dan kognitif. Contohnya berarti siswa pun harus walaupun dengan sikapnya yang jujur harus ditopang juga dengan kemampuannya mereka dalam mencerna pelajaran. Sangat betul, gitu. ya. Contoh misalnya di
ketika ada tulisan gitu di rokok Betul. dan lain sebagainya. Ya. Selain hanya bisa membaca juga harus mencerna gitu ya. Betul. Jadi dia tidak bisa kita katakan nomor satu karakter, Ya. nomor satu literasi, nomor satu numerasi misalnya. Tiga-tiganya ibaratnya satu sisi kehidupan tiga dimensi. Ya. Ada panjang, lebar, dan tinggi. Tiga bidang yang berbeda. Dia sama-sama saling mengisi ruang kehidupan itu sendiri. Jadi dalam literasi yang literat, ya, ada kemampuan untuk memaknai simbol kehidupan berupa bahasa maupun angka, maupun tanda-tanda alam, ya kan. Kemudian memaknainya secara mendalam dalam sanubari anak atau pelaku manusia di situ. Kemudian dia bersikap dengan pemahaman yang dimiliki yang utuh, kemudian dia bisa bertindak dengan tepat, gitu. Dan itu merupakan karakter yang didasari oleh adanya literasi. Ya. Literasi dalam pengertian yang luas bisa mencakup literasi simbolik, membaca, literasi numerasi, dan literasi sains. Gitu. Tiga-tiganya masuk ke situ. Di samping berbagai bagian literasi yang lain. Jadi dia merupakan satu sikap juga, sikap yang saling memperkaya gitu. Bayangkan kalau anak misalnya atau orang dewasa saja, dia lihat bungkus rokok tertulis misalnya situ, merokok membunuhmu gitu. Tapi tidak ada dia bisa mengerti arti kata merokok kan, yang jelas menghisap rokok. Kemudian membunuh jelas dia seperti membunuh ayam, membunuh tikus kan, kelihatan nyawa orang hilang gitu. Dan mu itu mengacu pada orang yang ngomong. Namun secara maknawiyah, makna performatif atau tindakan yang muncul dari situ tidak ada sama sekali. Artinya penghayatan terhadap makna simbol itu tidak ada. Justru itu dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya tak bermakna lah gitu ya. Seharusnya kan dia berdampak terhadap pengurangan jumlah perokok. Iya, betul. Karena pada faktanya seluruh riset menyimpulkan bahwa memang dia memiliki karakter membunuh walaupun perlahan. Gitu. Nah, jika anak kita atau kita sebagai orang dewasa memiliki pemahaman utuh terhadap konsepsi merokok itu sendiri, dia setidak-tidaknya kalimat itu tadi merupakan sebuah edukasi, ya kan? Sehingga orang yang setengah-setengah bisa berhenti full, orang yang full bisa berhenti setengah secara perlahan, sehingga ini bisa menjadi terwujudlah masyarakat yang sehat dan efisien dalam tatanan kehidupannya misalnya. Gitu. Berkah secara agama juga gitu. Misalnya itu satu sisi. Kalau dimaknai itu namanya literasi yang berkarakter gitu ya? Iya, literasi yang berkarakter karena dia mampu membaca, kemudian bisa berdampak edukasi, menjadi perilaku yang positif, mengubah gitu. Bukan nol pengaruh secara karakter. Mungkin sejauh ini Pak, dari beberapa penelitian yang Pak lakukan gitu ya sejauh ini, bagaimana Pak melihat kondisi siswa di Kabupaten Sumbawa, misalnya tingkat literasinya dan lain sebagainya, mungkin bisa aja. Kalau dari kita bisa lihat ya, dari hasil rapor pendidikan kita dalam tahun 2021 hasil AN, Asesmen Nasional. Ya. Jadi di Indonesia sekarang ini ada namanya rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu bukan rapor anak-anak per anak-anaknya, tapi olahan hasil asesmen nasional. Asesmen nasional itu sendiri bukan lagi hasil ujian nasional yang seperti kita kenal berdasarkan mata pelajaran, tetapi asesmen nasional berdasarkan kemampuan menalar tadi, berupa kemampuan menganalisa bacaan, literasi, kemudian mengerjakan soal-soal berbasis angka, matematika, kemudian juga anak-anak disurvei karakternya, melalui survei karakter. Di Kabupaten Sumbawa, tapi juga di hampir semua di Indonesia itu, kemampuan literasi dan numerasi anak-anak kita di SD terutama yang saya amati, masih di bawah standar, di bawah 50%. Artinya belum nyampe pada tingkatan seharusnya dia bersekolah. Gitu. Misalnya di SD kelas 1 sampai kelas 3 ada tahapan literasi awal yang anak-anak kita lalui ya, ada 3 tahap ya. Yang pertama tahap ketika mereka baru masuk kelas 1, mungkin kita asumsikan
tergantung ya kondisi di sebelumnya di TK atau PAUD gitu. Ada tingkatan yang pertama namanya tingkatan beginner dan huruf. Jadi yang sama sekali belum mengerti huruf atau yang sudah menguasai huruf tapi belum berkembang sampai bisa membacanya gitu. Kemudian yang level kedua ada level kata dan paragraf gitu ya. Di mana anak-anak berkembang situ itu bisa membaca kata menjadi kalimat dan panjang kalimat itu seukuran satu paragraf gitu. Kemudian yang ketiga level di mana anak-anak kita bisa membaca sudah dalam bentuk narasi cerita yang pendek beberapa paragraf. Di ujung dari itu mereka bisa memahami bacaannya, bisa menceritakan dengan ceria, dengan raut wajah, makna-makna di balik apa yang mereka baca. Kurang lebih itu tingkatan kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Jadi anak-anak kita itu secara penjenjangan di akhir kelas 3 itu sudah pada kemampuan bisa membaca bacaan yang sederhana, cerita gitu, kemudian mereka bisa memahami maknanya tanpa membaca lagi, kemudian bisa menceritakan dengan raut wajah yang riang atau sedih, tergantung makna yang termuat dalam cerita itu di akhir kelas 3. Nah ketika dites, ternyata sebagian besar anak-anak kita tidak pada levelnya. Belum sampai. Di kelas 5 pada yang dites itu ya belum sampai ke situ. Artinya anak-anak ketika belum sampai kemampuan mengkonversi simbol huruf yang kemudian berwujud kata dan kalimat dan paragraf itu sendiri, kemudian bisa mengkonversi menjadi pemahaman dan modal mereka untuk hidup berekspresi gitu ya. Berarti mereka secara ilmu literasi dasar belum merdeka gitu. Dan bisa jadi tidak sedikit juga anak-anak di kelas 4, kelas 5, kelas 6, bahkan di SMP yang belum sampai ke tahapan literasi tingkat yang ketiga sampai mereka bisa bercerita dengan ekspresi. Yang seharusnya mereka dapatkan di akhir kelas 3. Malah di SMP masih banyak yang belum, Pak ya. Nah, dengan sistem pendidikan kita dengan sistem pendidikan kita yang kaku mungkin cenderung berfokus pada guru. Pendidikan kita yang dilalui anak-anak kita dari kelas 1 sampai kelas kemudian SMP, kemudian SMA, bahkan kuliah, dengan tidak banyak melakukan diferensiasi, artinya bagaimana melihat perbedaan tingkatan anak-anak kita gitu ya. Dan juga tidak ada mungkin perlakuan individual gitu ya. Bagaimana membantu anak-anak secara personal, kekurangannya sampai mana. Bisa jadi tak terdetek kemampuan literasi, tidak berkembang kemampuan literasi anak kita bahkan sampai dia kuliah. Bahkan sampai kuliah pun dia sudah sampai lewat tahapan yang tadi yang literasi kelas 3 SD itu. Tetapi tidak bisa mengejar temannya yang sudah berkembang sedemikian tinggi kan, sampai bisa membaca teks-teks yang backgroundnya, topik-topiknya berat dari luar negeri, kemudian tentang sains yang penemuan-penemuan, bahkan menggunakan bacaan-bacaan kan ada tingkatannya kan. Jadi itu belum, mereka nggak bisa nyampe ke situ. Yang seharusnya dia lalui secara perlahan dari kelas 4 ke 5 sampai dia bisa membaca bahkan teks-teks internasional yang sangat challenging gitu. Jadi di situ ketemu ketika anak-anak kita tidak merdeka secara literasi, dia akan mempengaruhi karakter juga. Bisa jadi karakter anak-anak ini sopan, bisa jadi dia pendiam, bisa jadi dia selalu nunduk gitu ya, sebagai dimana kita orang tua mungkin memanainya sebagai bentuk etika, kesopanan. Padahal dia bisa jadi itu merupakan salah satu cara dia menyiasati kekurangannya tadi, gitu ya. Untuk menutupi kekurangan yang literasi yang dimiliki itu, sehingga ada kesalahan ini koneksitas. Jadi yang seharusnya etika, karakter itu dia sopan santun, kemudian dia menunduk, itu bentuk dari pilihan, salah satu pilihan karakter yang dibangun oleh literasi yang kuat. Ternyata itu merupakan wujud dari kegagalan literasi. Nah ini yang kita tidak boleh terjadi di tengah masyarakat kita. Kita boleh mungkin menunduk sangat rendah kepada siapapun, tetapi didasari oleh pilihan-pilihan referensi, artinya adanya pemahaman-pemahaman yang dalam, ya,
Sehingga di saat yang tertentu anak-anak kita juga sebagai orang dewasa bersikap juga dengan cara yang setara dengan siapapun di permukaan bumi ini. Dan itu ada hubungan yang kuat antara literasi yang luas dengan karakter yang kita pilih atau yang kita kembangkan. Ya Pak, mungkin karena Pak juga merupakan Ketua STKIP Paracendekia Indonesia Sumbawa, dengan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang memang arahnya nanti kepada bagaimana mengatur siswa dan lain sebagainya. Mungkin apa nih Pak yang konkret sudah STKIP lakukan dalam perkembangan dunia pendidikan khususnya di Sumbawa gitu? Baik, mungkin saya kaitkan dengan perkembangan kebijakan ya. Pendidikan karakter kita, di mana pendidikan karakter kita ini saya bisa paparkan dalam 3 lapisan. Di lapisan global, dunia gitu ya, kemudian di lapisan nasional, Indonesia, kemudian di lapisan lokal Kabupaten Sumbawa, dalam konteks kekinian. Ya kan? Dalam konteks global, dari berbagai forum dunia, ya, ada kesepahaman bahwa agar bisa eksis di tataran dunia dewasa ini di abad ke-21 sesuai tema kita ini, harus ada seperangkat keterampilan kehidupan yang harus dimiliki oleh anak-anak sekolah, yang harus dikuasai. 3 keterampilan abad 21 namanya, 21st century skills. Yang terkelompok menjadi 3 kategori. Yang pertama disebut dengan nama keterampilan literasi, kemudian yang kedua keterampilan belajar, kemudian yang ketiga adalah keterampilan hidup. Keterampilan literasi itu adalah berkaitan dengan bagaimana anak-anak bisa memecahkan masalah inti dalam kehidupan sehari-hari yang rutin mereka temukan. Setidak-tidaknya mereka harus memiliki kemampuan kurang lebih ada 6 macam literasi lah. Yang pertama, literasi yang berkaitan dengan literasi dan pengertian yang sempit, yaitu membaca, yang tadi saya bahas. Jadi apapun mereka temukan, mereka paham gitu ya, dan mereka memaknai dan bisa mengambil sikap dan tindak dari apa yang mereka lihat, yang menggunakan huruf. Kan? Kemudian yang kedua adalah literasi berbasis angka. Jadi mereka harus bisa juga melakukan kecepatan relatif untuk mengolah angka-angka atau aspek kehidupan yang memiliki unsur hitungan sederhana. Misalnya kalau secara sederhananya, misalnya kalau kita tanya anak, setengah tambah 3/4 semuanya berapa? Jangan sampai yang sudah SMA masih tidak ngerti cara kerja sederhananya. Penjumlahan bahwa kalau kita menjumlah, kita harus menjumlahkan dulu misalnya penyebutnya, angka di bawah stripnya itu. Sama, baru enak dijumlahkan, atasnya tetap, jumlah yang atas itu dijumlahkan, yang bawah tidak perlu dijumlahkan karena tetap sama gitu. Kalau dia beda, disamakan dulu. Jadi persepsi, pemahaman dasar, konsep dasar seperti itu harus ada dimiliki oleh anak-anak itu. Matematika dasar lah gitu. Mereka harus mampu mengolah. Ketika mendengar jumlah tertentu, cepat dia bisa memproses jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pecahan gitu ya, bilangan-bilangan bulat gitu, ganjil. Dia harus sudah di tataran dia menggunakan untuk kehidupan sehari-hari gitu, bisa gitu. Nggak boleh dia sama sekali nol dengan itu gitu. Kemudian yang ketiga, literasi sains. Literasi sains itu bagaimana kita melihat tanda-tanda alam secara umum. Misalnya tanda alam bisa jadi kalau kita banyak makan yang mengandung cabai yang sangat pedas misalnya, dia apa aja akibat-akibat yang muncul itu kan alam yang ada di badan kita maupun alam yang di luar badan kita kan. Jadi kita tahu konsekuensinya, bukan hanya mengejar hobi misalnya, mengejar kegemaran makan, misalnya kalau masalah makan tadi, tapi kita bisa memiliki pemahaman dasar tentang kesehatan, tentang fenomena alam di musim hujan, musim kemarau, tentang rumah, bagaimana merawat rumah agar dia sehat, itu kan ilmu-ilmu dasar tentang alam gitu ya. Hal-hal seperti itu kan tidak bisa hanya kita lihat, tapi juga perlu ditambah dengan kemampuan literasi tadi, kita baca juga gitu.
Kemudian ada namanya literasi finansial. Jadi kalaupun kita ini orang yang mungkin miskin katakan gitu, tapi kan kita punya jiwa yang sehat ya. Kita punya tenaga yang cukup untuk bekerja. Nah, kita harus bisa menggunakan, mengelola keuangan yang sederhana yang kita miliki agar bisa bangkit secara perlahan. Jangan justru kita misalnya memiliki satu visi atau moto biar miskin penting kita sombong misalnya gitu. Kita uang sedikit punya tapi kita bergaya dengan itu. Kita menyembunyikan kekurangan kita dengan sedikit yang kita miliki untuk dipamer-pamer. Padahal seterusnya kita tidak pernah berubah. Jadi literasi finansial itu bagaimana kita bisa bangkit, memaknai sedikit rezeki yang kita punya untuk bisa kita tabung, ataupun walaupun rezeki kita sedikit, kita juga bisa bersedekah gitu kan. Jadi konsep-konsep literasi finansial, bagaimana menabung, tapi juga bagaimana membantu orang lain, itu merupakan satu keterampilan yang perlu dipelajari walaupun dasar gitu. Ada juga namanya literasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana di era sekarang ini kita menggunakan fasilitas digital kayak HP. Kita ngotot anak kita beli HP yang sangat mahal, 5 juta, 4 juta harganya HP yang dipakai, tapi yang HP itu dipakai main game aja misalnya gitu. Sisi lain, di dalam HP itu banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa digunakan untuk belajar, yang bisa digunakan untuk bekerja, mencari uang gitu ya, untuk mengembangkan diri gitu. Bagaimana cara kita mengenali fungsi-fungsi yang ada dalam teknologi yang kita pakai, sehingga dia tidak hanya menjerumuskan kita atau membuat kita senang sesaat, tapi bisa membantu kita untuk bisa berkompetisi, berpartisipasi dengan untuk hidup lebih baik gitu di tengah-tengah masyarakat, di tingkat daerah maupun di tingkat yang lebih luas gitu. Kemudian yang terakhir ada literasi kewargaan dan budaya gitu. Bagaimana misalnya konteks agama, misalnya karena ini kan global kan. Betul. Ini global, jadi kita memiliki nilai dasar yang kita miliki dari tempat kita sendiri, ya, dari agama yang kita miliki. Jadi itu ada 6. Kalau saya bahas semuanya mungkin panjang. Kemudian di bagian kedua ada keterampilan belajar yang dikenal dengan 4C, ya kan? 4C itu ada kolaborasi, kemudian ada kreativitas, komunikasi dan critical thinking gitu, ada 4 keterampilan. Apa itu keterampilan belajar? Adalah keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi masalah-masalah yang kompleks. Kalau tadi itu masalah sehari-hari. Kalau ini yang kompleks, yang sehari-hari sendiri nggak bisa kita selesaikan. Tapi kalau rumit masalahnya, kita memerlukan keterampilan yang sedikit lebih tinggi. Kalau kita nggak tahu, kita perlu komunikasi, mencari bantuan. Jadi komunikasi, kolaborasi, ya kan? Kemudian kita kalau nggak ada, kita bisa buat yang baru, namanya kreativitas. Kemudian kalaupun belum ada, belum bisa kita buat yang baru, kita mengolah pikiran kita yang lebih tinggi, namanya berpikir kritis, sehingga hal yang rumit itu bisa kita hadapi gitu. Yang lainnya ada beberapa juga keterampilan sekitar 6 yang merupakan keterampilan dalam hidup sehari-hari, di mana kita perlu ada rasanya ingin tahu, curiosity, kemudian kita perlu memulai sesuatu, jangan sampai menunggu saja, ada inisiatif, kemudian kita perlu juga keterampilan untuk bisa bergaul dengan orang lain di sekitar kita, keterampilan sosial, kita perlu juga ketabahan, ya, persistence atau grit, ya, kita perlukan sekali. Dan terakhir kita perlu juga semacam keterampilan yang berhubungan sama kultural tadi. Dia hubungan, walaupun yang tadi itu sifatnya literasi itu kan lebih kepada bagaimana kita memperkaya wawasan. Sementara di sisi keterampilan hidup, bagaimana kita mempraktekannya langsung tanpa berpikir. Jadi ada 3 tingkatan untuk kita pahami. Yang pertama, literasi itu butuh usaha atau effort untuk mencapai ilmu itu lewat cara membaca. Kemudian hal-hal yang rumit kita pecahkan melalui keterampilan berpikir atau keterampilan belajar yang tadi yang 4C. Kemudian 6 yang lainnya adalah keterampilan yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang menemani kita. Ini perspektif keterampilan abad 21. Kemudian di tingkat nasional, dalam koridor nilai-nilai ideologi kita yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup kita, Mas Menteri bersama timnya tentunya merumuskan namanya profil pelajar Pancasila, yang merupakan perpaduan antara kondisi Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, kemudian juga
juga mengakomodasi atau menampung perkembangan dunia, yaitu keterampilan abad 21. Nah, profil Pancasila ini terumuskan di dalam 6 elemen atau 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa, pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong yang ketiga, kemudian yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, yang keenam kreatif, gitu ya. Jadi apa yang saya jelaskan tadi dari profil Pancasila dari keterampilan abad 21 sebagian masuk ke situ, seperti kreatif, kolaboratif, ya kan, penalaran kritis. Tapi nilai Indonesianya juga ada. Kalau di keterampilan abad 21 aspek ketuhanannya nggak kelihatan, malam dunia kan, banyak orang Barat yang dominasi. Tapi dalam konteks Indonesia kita punya nilai yang pertama, namanya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kemudian masing-masing dari 6 elemen atau 6 dimensi ini dibagi ke dalam bagian-bagian yang disebut dengan nama elemen kunci. Kalau di yang pertama, di elemen pertama tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dia memiliki 5 elemen kunci, di mana nilai-nilai ketuhanan tadi itu bercermin ke dalam akhlak mulia terhadap agama atau dalam beragama, kemudian akhlak mulia terhadap diri sendiri, akhlak mulia terhadap orang lain, akhlak mulia terhadap lingkungan, dan akhlak mulia terhadap negara. Jadi akhlak mulia ini adalah cerminan dari Tuhan, dari Allah. Kalau dalam konteks Islam, cerminan dari nilai agama. Tetapi yang pertama itu dalam wujud melaksanakan perintah agama sendiri. Bagaimana misalnya kita sholat, puasa, semua mengamalkan amalan-amalan yang telah ditetapkan oleh masing-masing agama. Dalam konteks kita agama Islam, itu kita konsisten. Kita bertanya pada diri sendiri, sejauh mana kita mengamalkan agama kita. Nah, dari situ kemudian dari nilai-nilai dari akhlak mulia dari yang merupakan ketaatan kepada Allah atau Tuhan kita itu, kemudian kita bisa merawat diri kita sendiri, akhlak terhadap diri kita sendiri. Sejauh mana kita merawat badan kita, merawat rohani kita supaya selalu berpikir positif, gitu ya. Penting sekali. Jadi profil ini bagaimana wajah ideal bagi pelajar kita. Gitu. Kemudian setelah mampu dia merawat dirinya secara badannya, secara fisik, secara rohani juga bagaimana dia merawat pelajar kita juga mampu memiliki akhlak mulia terhadap sesamanya, terhadap temannya, terhadap orang lain. Yang intinya adalah bagaimana dia menghargai kesamaan. Mentang-mentang dia itu anak pejabat, dia tidak boleh merasa lebih tinggi daripada temannya yang anak petani misalnya. Karena hakikatnya setiap orang sehari makannya dengan porsi yang sama. Sama-sama 3 kali makan sehari-hari. Kalaupun dia kurang mampu, negara juga hebat memberikan bantuan, beasiswa, sehingga tidak ada masalah. Dia kebetulan aja anak pejabat. Dia kebetulan juga petani, kita juga petani yang memberi makan bangsa ini lewat nasinya yang mereka produksi. Jadi masing-masing punya harga martabat yang tidak berbeda. Nah, nilai perasaan memiliki martabat yang sama inilah sebagai cermin dari akhlak terhadap sesama. Kemudian akhlak terhadap lingkungan, tidak bisa juga kita baik kepada diri sendiri, baik kepada orang, baik kepada Allah, tetapi kita merusak lingkungan kita. Bagaimana banjir yang terjadi setiap musim hujan, bagaimana lingkungan kita yang kelihatan panas sekali, pemanasan global, perlu kita meningkatkan karakter kita, bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap alam, dengan menanam pohon, dengan bersama-sama kita tidak menggunakan bahan bakar secara efisien dan sebagainya. Itu akhlak-akhlak yang kita miliki. Kemudian yang terakhir adalah akhlak bernegara. Kita tinggal di Indonesia, tapi di satu sisi kita juga harus memiliki satu pemahaman bahwa bangsa ini tidak begitu saja datang dengan sendirinya. Dia hasil perjuangan. Oleh karena itu kita harus memiliki karakter menghargai bangsa ini, menghargai jasa para pahlawan kita, menghargai aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Kita bangga dengan bangsa kita, tidak kita misal. Kemudian yang kedua ada elemen profil Pancasila yang kedua namanya kebinekaan global. Jadi banyak ya kalau kita bahas, mungkin poin-poinnya saja. Di kebinekaan global ini bagaimana kita hidup sebagai di daerah kita sendiri sih, dengan budaya yang kita miliki. Kita tidak boleh kehilangan budaya juga, walaupun kita bicara global. Tapi misalnya sebagai orang Sumbawa, tidak boleh kita merasa insecure gitu Pak. Misalnya karena global, orang Barat aja hebat gitu. Jadi ketika orang Barat datang, benar insecure namanya. Jadi ketika orang Barat kata, gagah sekali. Ketika datang orang Jawa, Masya Allah Jawa, gitu ya. Kayaknya saya pingin orang Jawa. Di dalam hatinya ada tersirat pemahaman bahwa saya bukan siapa-siapa.
saya orang Sumbawa yang tidak berharga misalnya kayak gitu. Itu tidak kita harapkan. Kita baru bisa meng-value, kita bisa menghargai orang lain dari budaya lain, bangsa lain atas dasar pemahaman utuh terhadap diri kita sendiri dulu. Diri kita yang memiliki konteks budaya lokal kita sendiri, budaya Sumbawa. Kita Sumbawa memiliki akar budaya yang kuat, akar budaya Islam yang kuat, akar budaya religius yang kuat, akar budaya yang telah diwariskan dari ratusan tahun, bahkan ribuan tahun oleh nenek moyang kita di sini, yang kemudian bentuk jati diri orang Sumbawa. Saya pernah nulis tentang itu, ada tulisan. Jadi kita perlu membaca sejarah kita dengan kuat, supaya kalau kita berhadapan orang lain, dengan orang lain, mereka lihat kita dari mana kita datang. Karena tidak ada istilahnya ketika ke Amerika misalnya, kita bertemu orang Amerika, kita bilang, kau siapa? Saya orang Amerika. Mereka nggak pernah akui kita sebagai orang Amerika. Dengan komunikasi yang kita miliki, ciri-ciri yang kita miliki. Jadi mereka ingin kita ngomong bahwa kita ini orang Sumbawa, orang Indonesia. Tapi dengan identitas, dengan atribut yang kita keluarkan yang tidak ada Indonesianya, mereka juga heran, kok bisa orang Indonesia tidak punya jati diri. Jadi banyak yang salah gitu Pak ya, ketika banyak orang misalnya yang ingin seperti orang lain itu merasa diri keren padahal itu nggak keren gitu Pak. Sangat keren. Bagi orang lain. Dia boleh seperti orang lain, dia kuasai karakter Barat, karakter Timur versi non-Indonesia atau non-Sumbawa, tapi itu pilihan. Dia punya dulu kekuatan intrinsiknya, kekuatan budaya lokalnya, kemudian memperkaya dengan yang lain, sehingga orang heran, kau luar biasa, kuat sekali akarmu, tapi kau bisa memvalue, menghargai posisi kami, bahkan menjadi kami yang luar biasa. Tapi kekuatanmu sendiri nggak hilang sama sekali. Kalau kamu hilang dengan nilaimu sendiri, kau bukan siapa-siapa lagi, karena kau nggak mungkin kami, kata mereka. Itu esensi dari yang kedua. Kalau yang ketiga kan gotong royong. Gotong royong, elemen problem yang ketiga, gotong royong. Ada 3 juga. Yang pertama ada kolaborasi yang sifatnya bekerja sama gitu. Kemudian ada yang kedua kepedulian, ya bagaimana ketika terjadi sesuatu kita duluan mengambil sikap, membantu misalnya. Misalnya di sebuah acara ada spanduk jatuh, nggak boleh dibiarkan. Sifatnya fardu kifayah, harus ada orang yang peduli di situ, yang ambil langkah walaupun tidak ada SOP atau tidak ada pengumuman. Nanti kalau jatuh, tolong ambil tindakan. Insting kita bergerak, langsung kita ambil tindakan. Itu namanya kepedulian. Atau kita lihat orang teman kita yang sakit, kita berinisiatif untuk mengambil langkah-langkah membantu. Bukan di belakang saja, setelah ada orang membantu baru kita ikut-ikutan. Boleh sih, tapi kalau daripada enggak sama sekali. Tapi yang utama adalah bagaimana mengambil langkah pertama. Yang ketiga adalah berbagi. Bagaimana kita bisa memberi, tapi juga kita bisa menerima. Bagaimana kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas bersama, fasilitas publik, di ruang publik, di asrama, kemudian di lapangan-lapangan yang ada fasilitas publiknya, di tempat-tempat wisata, dan secara bertanggung jawab. Kita sambil merawatnya, jangan kita merusak. Misalnya ada lampu jalan, mumpung sepi, kita ambil lampunya, mumpung tangan kita bisa nyampe. Ada besinya, kita congkel. Itu bukan sikap yang Pancasilais. Dia tidak mencerminkan sifat berbagi. Itu malah berdosa. Jadi itu yang ketiga penting kita sadari, berbagi itu. Kemudian yang keempat mandiri. Mandiri adalah satu kemampuan anak kita, siswa kita, yang mampu memahami keadaan dirinya sendiri. Kebutuhan-kebutuhannya, situasi yang dihadapi seperti apa. Kekuatan yang dimiliki seperti apa. Dari sana muncul kemampuan dia untuk meregulasi diri, yaitu kemampuan untuk merencanakan langkah-langkah ke depan lebih lama, lebih jauh, menggunakan kekuatan yang dimiliki, apa yang harus dilakukan. Gitu. Kemudian yang kelima, profil Pancasila yang kelima itu namanya bernalar kritis. Bernalar kritis terdiri atas 4 bagian. Yang pertama dia mampu mengumpulkan informasi dan mengolahnya, kemudian bisa menganalisa dan mengevaluasinya. Kemudian yang ketiga dia bisa menggunakan pengetahuannya sendiri untuk memperkaya temuan-temuannya tadi, hasil analisa evaluasinya itu. Dari situ dia bisa mengambil keputusan apa langkah terbaik berdasarkan data yang dimiliki, hasil evaluasi kita, kemudian pengayaan-pengayaan yang kita miliki dari wawasan yang kita miliki gitu. Kemudian yang terakhir adalah kreatif, mengambil langkah-langkah, bertindak baik berupa tindakan, berupa ide-ide yang sederhana walaupun sederhana,
ataupun berupa karya ya, Ya. um, yang memiliki dampak, ya, yang memiliki pengaruh mengubah, baik yang skala kecil maupun sampai yang besar seperti itu. Jadi karakter ini luar biasa. Siap. Nah, kemudian di tingkat lokal di Sumbawa kita punya peraturan Bupati nomor 33 tahun 2021. Tanggal 10 Agustus 2021 ditetapkan oleh Bupati, kemudian tanggal 4 Oktober tahun lalu diluncurkan oleh Bupati, yang memuat sebetulnya profil pelajar Pancasila yang pertama sebenarnya tentang akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap agama, religius, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang lain, akhlak terhadap lingkungan. Ada 4 sebenarnya dia. Fokus ke 4 ini. Mengapa hanya mengambil akhlak mulia ini? Karena di kita di Sumbawa sangat kental nilai religiusitasnya, yang dimana filosofi dasar orang Sumbawa itu adalah adat berhenti kosara, sara berhenti laku kitabullah. Adat itu bersendikan sara, syariat itu bersendikan pada kitab Allah. Jadi nilai dasar takit ke nenek kagila buat lenge, ya takut berbuat salah, ya bertakwa kepada Allah, kemudian takut berbuat salah. Sehingga nilai dasar orang Sumbawa itu adalah cerminan dari nilai ketuhanan. Sehingga peraturan Bupati itu sendiri mengelaborasi nilai ketuhanan kita di Sumbawa ini dengan memadankan dengan profil pelajar Pancasila tadi. Jadi semua nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang banyak tadi itu dipayungi oleh 4 nilai 4 akhlak mulia yang tadi itu ya. Dengan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan budaya lokal kita. Jadi budaya lokal Sumbawa untuk saat ini di Sumbawa di sekolah-sekolah ada namanya literasi Al-Quran, ada jam tertutup mengaji, kemudian ada juga Sabtu Budaya, dan kita masih kembangkan ke depan bagaimana model-model yang lebih bagus, di mana nilai-nilai perjuangan tingkat global ya. Tadi Keterampilan pada 21, kemudian juga profil pelajar Pancasila bisa masuk ke situ, kemudian nilai lokal Sumbawa juga bisa masuk. Sehingga misalnya lah katakan visi misi Bupati kita yaitu mampu menjadikan orang Sumbawa yang bisa berkompetisi di tingkat lokal, nasional dan global ya, dengan tetap memegang teguh nilai-nilai lokal Sumbawa, katikit kalingila buat lenge, adat berhenti kosara, sara berhenti kitabullah. Itu visi misi Bupati kita saat ini. Itu kurang lebih mencerminkan tadi nilai-nilai internasional, global, kemudian nilai nasional kita dan nilai lokal kita. Sekarang kita dihadapkan pada challenge ya, semacam tantangan bagaimana kita ke depan melalui Dikbud bersama STKIP juga di kampus kebetulan kita juga memasukkan elemen-elemen tersebut ya, termasuk Keterampilan pada 21 ke dalam kurikulum, mata kuliah profesi keguruan, ke dalam program ekstrakurikuler di kampus kita. Melalui banyak kegiatan-kegiatan yang Ketua BEM banyak tahu juga, mungkin jadi isinya khusus dibahas itu ya. Sesuai visi kampus kita, namanya Green Global, sesuai dengan visi tadi juga. Kemudian religius, empowering, bagaimana orang-orang yang sederhana, mungkin miskin dalam tanda petik, bisa bangkit untuk memegang dunia. Kan? Kemudian nurturing, sebuah proses perubahan melalui proses pendidikan, mencari ilmu, literasi di situ. Jadi green sebagai visi STKP Pendidikan di Sumbawa kurang lebih sejalan dengan Keterampilan pada 21, profil pelajar Pancasila dan nilai kesumbawaan kita yang tercermin dalam Perbup nomor 33 tahun 2021. Langkah ke depan kita bagaimana kita istiqomah, konsisten sambil kita eksplor konsep-konsepnya, sambil kita mengambil program-program itu memasukkan ke dalam program kampus, dalam program sekolah, sebagai program kalau di pendidikan sekolah sekarang ada namanya kurikulum Merdeka, menjadi sebagai program yang berdiri sendiri, namanya program penguatan profil pelajar Pancasila melalui proyek pembelajaran proyek gitu ya. Kemudian di kampus kita bisa melakukan melalui mata kuliah, kemudian juga melalui program BEM ya. Dan tentu sirama dengan kebijakan daerah dalam masyarakat. Kita optimis, yang penting kita kawal terus agar Sumbawa bisa menjadi daerah yang benar-benar bersaing di tingkat internasional dan nasional.
dan tentunya di tingkat lokal kita. Dan tentunya bisa menjadi Sumbawa yang gemilang yang berkeadaban gitu ya. Itu visi sebenarnya. Jadi kata gemilang tadi itu adalah keterampilan abad 21. Ya. Kemudian berkeadaban itu adalah nilai lokal Sumbawa, kata kit kenai kenal buat lenge, ditambah dengan profil Pancasila. Ya Pak, mungkin terakhir, mungkin salah satu prestasi yang diraih STKIP itu mendapat hibah kalau nggak salah itu dari Australia tentang relawan literasi. Itu bagaimana Pak? Bisa dijelaskan kan? Iya betul, jadi kita alhamdulillah di awal tahun 2021 melalui 6 alumni Australia, alhamdulillah di STKIP Percendikia ada 6 alumni perguruan tinggi Australia dari banyak kota, 6 perguruan tinggi yang berbeda. Memenangkan hibah Australia Alumni Grand Scheme namanya. Ya. Nah banyak sih, sekitar 100 lebih ya, 100 juta, di mana kita juga sebelumnya dan sambil jalan juga bermitra dengan program kemitraan Indonesia Australia untuk pendidikan anak Indonesia yang bernama Inovasi. Dalam beberapa tahun ini kita ikut bersama Inovasi, dibantu pengembangan kapasitas dosen sehingga kita memiliki pemahaman yang cukup kuat tentang literasi tingkat kelas awal, penggunaan bahasa ibu untuk kelas awal, numerasi juga gitu ya. Jadi atas pemahaman dan modal itu, di samping modal pendidikan kita yang di Australia juga, kita memenangkan hibah mempraktekkan relawan literasi di Kabupaten Sumbawa. Relawan literasi itu memiliki konsepsi bagaimana membantu secara bergotong royong anak-anak kita yang memiliki kemampuan literasi yang tidak pada tingkatnya, khusus di kelas 1 sampai kelas 3. Memerdekakan anak-anak kita dari ketidakmampuan membaca, sehingga mereka bisa membaca dengan sesuai tingkatannya, teman-teman yang lainnya, kemudian bisa mengakses bacaan yang banyak, dari situ keluar karakter yang kuat gitu kan. Dengan kita dari hasil survei, katakanlah selain dari rapor tadi, ada survei inovasi bulan Agustus 2021 di sekitar 30 sekolah di Sumbawa ini, di 5 zona yang berbeda. Di Lunyuk, di Utan, kemudian di sekitar Sumbawa, kemudian kota Sumbawa, kemudian di Pulau Medang, kemudian di Lampang juga ada sekitar 30 sekolah yang disampelnya. Ternyata di situ kita temukan kurang lebih ya, mudah-mudahan nggak salah, sekitar 26.000 anak kita yang kelas 1 sampai kelas 3, itu hanya sekitar 30-an%, hampir 40% yang membacanya sesuai tingkatannya. Artinya rata-rata mereka belum mampu membaca sesuai tingkatannya. Saya kelas 3 sudah mendekati mampu memahami bacaan. Gitu ya. Jadi jumlah dari angka 26.000 itu kalau 2/3-nya ya sekitar 18.000. 18.000. Ya 16.000 lah, 16-17.000 kan. Mereka belum membaca sesuai kecepatan yang seharusnya. Nah, berarti banyak sekali kan? Betul. Jadi dengan masalah yang kita hadapi ini, kita tidak mungkin mengandalkan guru saja. Guru satu kelas 1 hanya satu guru gitu kan, mengajar anak 20, 25, 30 orang. Kemungkinan besar kondisi ini tidak akan bisa diatasi dalam waktu yang cepat, walaupun apapun pendekatannya gitu. Nah, konsep relawan ini adalah konsep melatih, ada instrumen, kita kasih alat kepada teman-teman itu menggunakan alat untuk mengetahui tingkatan anak-anak. Ketika ketemu dites dulu, apakah anak ini kemampuannya level 1 tadi, level huruf dan level pemula dan huruf, atau level 2 kata dan paragraf, atau level 3 level bercerita gitu. Setelah kita tahu levelnya, kemudian kita bantu mereka di luar jam pelajaran, ya, kita kelompokkan sesuai levelnya, kemudian kita ajar mereka sesuai tingkatannya. Dan ini adalah keterampilan yang tidak selalu sulit. Selama orang dewasa yang mau membantu, ataupun anak-anak yang kelas 6, SMP, SMA yang peduli sama adik-adiknya, kita ajar alat ini, kemudian kita berikan bahan-bahan bacaan untuk anak-anak, mereka bisa membantu adik-adik yang kelas 1 sampai kelas 3, supaya mereka bisa memahami bacaan setidak-tidaknya sampai akhir kelas 3 yang mampu. Nah, dengan adanya konsep relawan yang melibatkan banyak orang yang peduli ini, yang tadinya 1 guru bisa menjadi 10 guru, 10 relawan gitu ya. Betul. Tidak harus dalam jam pelajarannya, bisa di rumahnya gitu ya. Jadi kami melalui proyek itu
merekrut gitu sekitar 50 relawan. Ya. Nah, setiap relawan itu kami wajibkan memiliki 3 anak yang dibantu gitu ya. Ini sebagai model sebenarnya. Sehingga ada 150 anak paling sedikit yang mereka bantu dalam program sekitar 3 bulan. Ya. Sekaligus sebagai memberikan contoh gitu. Walaupun tidak ada uang yang kita berikan kepada para relawan, ada sedikit sekedar uang pulsa aja kan. Jadi ternyata dari hasil uji coba menjadi relawan ini ada kepuasan yang luar biasa pada adik-adik, pada teman-teman yang menjadi relawan. Ya. Ada juga guru-guru yang menjadi relawan. Ternyata bukan uang yang membuat orang bahagia, tapi ketika melihat seorang anak yang tadinya sama sekali tidak mengenal huruf, atau dia kenal huruf, banyak kenal huruf, dihafal huruf tapi tidak bisa menyambung menjadi suku kata dan seterusnya. Ketika dia berhasil walaupun sedikit perubahannya, karena dia melihat sendiri dan mata kepalanya sendiri perubahan itu terjadi, ada air mata yang berlinang di bawah bagian kelopak mata dari para relawan itu sendiri. Masya Allah. Jadi luar biasa, ada kepuasan, rata-rata mengatakan mereka puas karena mereka mampu menemani, melihat dan mata kepala sendiri perubahan pada anak-anak sendiri. Itulah konsep kesukarelawanan, di mana setiap orang bisa membantu memerdekakan anak-anak kita di kelas awal agar mereka bisa cepat menggenggam dunia lewat kemampuan membaca dan memahami serta memanfaatkan si bacaan itu untuk kehidupan dan orang lain. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Setelah kita mendengar banyak sekali tentang pembahasan ini, untuk singkat saja Pak sebelum kita tutup ini. Jadi menurut pendapat Pak ini bagaimana, apakah pendidikan karakter abad 21 ini bagi untuk guru itu apakah sebagai peluang atau tantangan gitu Pak? Sebagai closing statement kita harus. Ini adalah sebuah keadaan yang alami sebetulnya, kontekstual jadinya. Jadi bisa dibilang sebagai tantangan dan peluang dua-duanya ya. Karena satu sisi dibilang peluang, semua support sistemnya ada. Misalnya teknologi nggak lagi mahal, ya kan. Kemudian dibilang sebagai tantangan juga ya, karena sebagian kita selalu melihat perubahan ke depan itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Artinya saya ingin kondisi yang ada ini jangan berubah gitu. Padahal perubahan itu sesuatu yang abadi. Oleh karena itu kita harus siap menerima tantangan ini, dan ternyata tantangan ini nggak sulit karena kita memiliki supportnya. Negara kita mendukung, perkembangan dunia positif misalnya gitu, walaupun ada perang tapi pada prinsipnya kita melawan itu semua dan kita siap untuk berubah dengan optimis. Ya, mungkin begitu pemirsa, luar biasa kita sangat jelas menerima pemaparan materi dari Ketua STKIP Para Cendekia Indonesia Sumbawa. Terima kasih Pak sudah hadir pada podcast kami, memenuhi undangan kami. Tentunya ini juga akan bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Mungkin sekian dulu pada sesi kita kali ini mengenai perkembangan pendidikan karakter abad ke-21. Mungkin saya Samsun Amri sebagai host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.